Pertama kita awali pertemunya kita di petang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, bahwa umroh adalah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada hambanya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sebuah gambaran yang komprehensif, gambaran yang sangat utuh, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, di mana mohon maaf, di dalam sebuah hadisnya, bukan hadis qudsi, mohon maaf. Jadi sebuah hadis dari Imam Nasa'i, Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutkanlah umrah dengan haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran yang menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Maka dengan menyimak, memperhatikan hadis ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah haji dan umrah ini adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yang banyak dosa, kita membutuhkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang dalam keadaan kekurangan, kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berkecukupan. Maka inilah yang dimaksud dengan umrah adalah solusi. Haji adalah solusi. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah solusi bagi kita yang menginginkan perbaikan kehidupan, baik kehidupan kita di dunia sekaligus kehidupan kita di akhirat. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam banyak sekali ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sebuah gambaran. Salah satunya adalah sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam sebuah kitab Imam Bukhari, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh kewajiban umrah itu setingkat dengan kewajiban ibadah haji di dalam kitab Allah Al-Quranul Karim. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi ibadah umrah dan ibadah haji itu memiliki kadar hukum yang hampir sama. Bahkan kalau menurut Imam Ibnu Abbas dikatakan ini adalah sama. Akan tapi para ulama yang kita belajar kepadanya, ulama-ulama yang kita hidup di zamannya, yaitu di era saat ini, beliau memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa ibadah umrah adalah ibadah yang memiliki hukum sunnah muakkadah. Sementara ibadah haji adalah ibadah yang memiliki hukum wajib, hukum fardu bagi sesiapa yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengikhtiari bagaimana agar kemudian kewajiban ini atau kemudian sunnah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik, benar-benar bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka di layar sudah kita sama-sama lihat ada sebuah doa yang diajarkan para guru, yang diajarkan para ulama, di mana bahwa bagi kita sebagai orang yang beriman, doa adalah menjadi senjata utama kita. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis hampir kita tidak menjumpai untuk mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu kecuali doa. Jadi semua problematika, semua hajat hidup manusia di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah itu selalu selesai dengan doa. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang diajarkan oleh para guru, doa yang diajarkan oleh para ulama ini adalah doa yang kemudian telah mengantarkan banyak orang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju pertolongan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka di kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu hadirin yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita sama-sama lafadzkan doa ini. Bapak dan Ibu mengikuti saya. Allahumma rzuqna. Yuk. Allahumma rzuqna ziyarata. Ziyarata. Baitikal mu'azzam. Wa rasulikal mukarram. Wa rasulikal mukarram. Fi hadzal am. Fi hadzal am. Wa fi kulli am bi ahsanil hal. Bi ahsanil hal. Kita ulangi sekali lagi Bapak dan Ibu. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya, kita sekarang baca berikut dengan artinya Bapak Ibu sekalian, agar doa kita benar-benar tidak hanya lisan yang mengucapkan, tapi hati kita memahami. Karena salah satu syarat doa itu akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hati kita yang kemudian melafadzkan apa yang kita minta. Maka meskipun doa ini adalah doa dengan menggunakan bahasa Arab, tapi kita akan berusaha untuk memahami semampu kita agar kemudian hati kita ikut melafadzkan, hati kita ikut memahami. Ayo sama-sama kita lafadzkan Allahumma rzuqna. Ya Allah, rezekikan kami ziyarata, untuk berkunjung baitikal mu'azzam, ke rumahmu yang agung, wa rasulikal mukarram, ke rasulmu yang mulia, fi hadzal am, tahun ini ya Allah, wa fi kulli am, dan setiap tahun ya Allah, bi ahsanil hal, dengan sebaik-baik keadaan ya Allah. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini insya Allah doa ini akan kita share nanti di grup ya, supaya Bapak Ibu bisa menghafal dengan baik. Dan saya kembali berpesan bahwa jangan sampai kita melafadzkan doa sementara hati kita lalai. Ya, maka kita harus benar-benar untuk bisa memaknai dari lafadz doa yang kita ucapkan ini. Maka ke depan juga kita akan mengikhtiari bersama bahwa mulai dari awal kita melaksanakan ibadah umroh sampai dengan kita menyelesaikan atau mengakhiri ibadah umroh ini, kita akan berusaha memaknai sebisa yang kita bisa lakukan. Karena kembali bahwa sebenarnya ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah yang memiliki dampak spiritual, ya, bukan hanya ritual. Maka ketika ibadah ini membawa kepada sebuah dampak yang spiritual, maka tentu ada hati, ada jiwa yang kemudian ikut melakukannya. Sementara kalau ibadah ini hanya bersifat ritual, maka ya hanya fisik saja, lahiriah saja yang kemudian melakukannya. Maka kita tidak ingin, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa esensi dari ibadah adalah spiritual. Dan spiritual ini hanya bisa akan terlaksana dengan maksimal manakala kemudian antara lahiriah dan batiniah itu bersama-sama di dalam melaksanakan perintah Allah, bersama-sama di dalam mengikuti tata cara, mengikuti sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan
mengikhtiari bagaimana agar kemudian di kesempatan yang baik ini kita sama-sama bisa memahami kenapa kok kita harus ke tanah suci. Kenapa kok kemudian tidak bisa diganti di tempat lain. Ya, maka di beberapa hadis yang nanti akan kita pelajari, kita akan mengetahui bersama keutamaan ibadah umroh. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa ibadah umroh sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Nasa'i, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jihad bagi orang tua, jihad bagi orang-orang yang lemah, dan jihad bagi para wanita adalah haji dan umroh. Maka umroh ini, ibadah haji ini adalah jihadnya orang-orang yang memiliki keterbatasan. Dan kita pun, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dipungkiri bahwa untuk memanggul senjata, untuk jihad fisabilillah di medan peperangan, belum tentu setiap kita memiliki kesempatan. Meskipun kemudian kita tahu bahwa ibadah yang bernilai agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memanggul senjata. Ibadah yang kemudian akan mengantarkan pelakunya menuju kepada surga yang tanpa hisab adalah jihad fisabilillah. Maka Rasulullah kemudian ditanya oleh para sahabiah, para istri-istri sahabat saat itu. Sehingga kemudian salah satunya di dalam hadis yang akan kita baca bersama, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Bunda Aisyah mewakili para sahabiah itu, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban berjihad bagi kaum wanita? Karena salah satu hal yang mendasar, para sahabiah ini merasa iri dengan kaum wanita, kaum laki-laki, kaum pria yang mendapatkan keutamaan luar biasa dengan jihad fisabilillah. Sementara seolah-olah perempuan ini dianaktirikan, tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa bagi wanita adalah jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umrah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui hadis ini kita akan sama-sama mendapatkan sebuah gambaran bahwa ternyata ibadah umroh dan ibadah haji ini memiliki sebuah keutamaan yang luar biasa. Ya. Memiliki pahala yang setara dengan jihad fisabilillah. Memang dikhususkan bagi orang-orang yang lemah, dikhususkan bagi para wanita, dikhususkan bagi para orang-orang tua. Nah, lantas bagi kita yang masih muda, bagi kita yang kemudian masih kuat, nah, lantas bagaimana? Apakah kemudian kita juga mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang lemah, dengan para orang tua, dan dengan para wanita itu? Ya. Maka segala hal yang kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuai dengan kondisi masing-masing. Maka di dalam ayat yang sudah sering kita dengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maka bisa jadi meskipun kita tidak termasuk orang yang lemah, kita juga bukan seorang wanita, kita juga bukan sudah memiliki usia yang sudah tua, tapi dengan kita meyakini bahwa ibadah ke tanah suci adalah sebuah ibadah yang agung, sebuah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga kita juga bisa mendapatkan, meraih pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang berikutnya, bahwa ibadah umroh itu akan mengantarkan pelakunya untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, satu umroh kepada umroh yang lain adalah kafarat. Kafarat adalah menghapus, ya, menghilangkan. Maka satu umroh dengan umroh yang lain adalah kafarah bagi dosa-dosa. Dan di antara keduanya, dan haji yang mabrur, tidak ada balasan baginya selain surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari hadis ini kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa ternyata ketika seseorang dimampukan oleh Allah untuk bisa ke tanah suci, apakah menunaikan ibadah haji ataukah menjalankan ibadah umrah, maka pada saat ia melaksanakan ibadah itu, ia berpeluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian rentang waktu antara umroh dengan umroh berikutnya, antara haji dengan haji berikutnya, maka ini adalah sebuah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesaat kita break sejenak karena di tempat kita sedang adzan Isya, sudah waktunya sholat Isya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Kita sepakat bahwa sholat Isya kita undur sejenak, ya, sampai kajian kita selesai. Kita lanjutkan keutamaan ibadah ke tanah suci, ibadah haji dan umrah yang ketiga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Majah, ya, bahwa beliau bersabda, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah adalah delegasinya Allah. Dalam hadis ini disebutkan adalah wafdullah, dutanya Allah atau delegasinya Allah. Maka jika mereka memohon apapun, pastilah dikabulkan. Dan jika mereka meminta ampun, maka pastilah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang sedang berada di tanah suci, sedang melaksanakan ibadah umrah, saat ia mulai mikot, ya, memakai kain ihram, sampai dengan kemudian ia menyelesaikan ibadah umrohnya, pada saat ia memotong rambut, bertahalul, maka dalam rangkaian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka peluang selebar-lebarnya, membuka peluang seluas-luasnya, membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk kita mendapatkan apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Allah. Kalau itu adalah berupa permintaan hajat-hajat hidup kita, maka Allah akan mengabulkan. Dan kalau itu adalah pengakuan kesalahan, pengakuan dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuninya. Sehingga kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kesempatan yang teramat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kepada kita sebuah kesempatan yang sangat istimewa, di mana kita sadari bahwa tidak ada di antara manusia termasuk kita yang tidak memiliki kesalahan. Gitu, Pak Joko, Pak Rianto, jenengan merasa punya banyak dosa atau merasa punya banyak pahala? Banyak dosa. Bapak Ibu yang di rumah merasa punya banyak pahala atau merasa punya banyak dosa? Ya, maka kita akan bersepakat bahwa kita semua menyadari kita banyak sekali dosanya. Kita banyak sekali kesalahannya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh mendapatkan sebuah momentum spesial ini untuk mendapatkan peluang besar diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Kita mendapatkan kesempatan besar untuk diijabah atas doa-doa dan permohonan-permohonan kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang tadi sudah sama-sama kita lafadzkan betul-betul adalah sebuah doa yang mestinya nanti tidak ada kesempatan berdoa yang kemudian kita melewatkan untuk meminta hal itu. Ya. Dulu ketika kami diajarkan oleh sahabat kami ini, ya, yang kemarin saya sampaikan,
bahwa doa ini kemudian saya baca, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala minimal setiap kali saya sholat, setiap kali saya selesai melaksanakan sholat, apakah itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Bahkan kemudian dalam beberapa kesempatan ketika memang memungkinkan saya berdoa, maka saya meminta. Jadi mungkin setiap hari lebih dari 5 kali saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diberikan kemampuan, diberikan rezeki agar kemudian bisa segera ke tanah suci. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk menjadi dutanya Allah, kesempatan untuk menjadi delegasinya Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kesempatan yang sangat langka, yang tidak diberikan oleh setiap hamba. Maka kalau kemudian kita tidak berani meminta, tidak mau meminta, bahkan kemudian kita mungkin ada yang merasa, wah saya pantas. Kita semua pantas, kita semua layak, dan kita semua bisa ketika kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah lemah, dirinya adalah tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menyadari bahwa ada sebuah kalimat yang luar biasa yang sering mungkin kita lafadzkan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita meminta sesuatu, termasuk ketika kita menginginkan untuk sampai ke tanah suci untuk haji maupun umroh. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak pantas. Jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak layak untuk mendapatkan kesempatan yang istimewa ini. Mintalah, karena sesungguhnya zat yang kita minta adalah zat yang maha kuasa. Zat yang kita minta adalah zat yang memiliki segala-galanya. Maka minta sebagaimana apa yang kita butuhkan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia, sekaligus apa-apa yang kita butuhkan kelak ketika kita menghadapi kehidupan di akhirat. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sama ya dengan yang tadi, yaitu bahwa orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah adalah delegasinya Allah. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih mengulang hadisnya. Nah, di dalam keterangan ini kita akan mendapatkan sebuah gambaran bahwa ibadah umrah yang dijalankan dengan khusyuk, dijalankan dengan ikhlas, maka ibadah itu bernilai pahala dan menjadi ibadah yang mabrur. Kalau kemudian ibadah umrah, ibadah haji yang kita laksanakan itu mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para guru memberikan gambaran bahwa surga ternyata tidak hanya terbatas kepada surga yang ada di akhirat. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan surga itu ketika kita masih hidup di dunia ini. Ya. Bahkan ada seorang ulama yang kemudian memberikan kepada kita gambaran, jangan pernah berharap banyak. Ketika seseorang di dunia tidak merasakan nikmatnya surga, kemudian ia berharap akan mendapatkan surga di akhirat. Ya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga adalah sesuatu yang bisa kita rasakan manakala kita bisa menerima, bisa ridho, bisa legowo dengan apa-apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Meskipun bisa jadi orang melihat kita adalah orang yang tidak seberuntung mereka. Meskipun orang lain melihat kita itu orang yang biasa saja, akan tapi bisa jadi kita yang merasakan perjalanan hidup kita ini karena kita ridho, hati kita lapang, maka kemudian kita akan merasakan suasana surga itu. Karena sejatinya surga itu adalah sesuatu yang kemudian bisa dirasakan dengan hati di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka tentu yang
kita inginkan, yang kita harapkan adalah surga yang sesungguhnya, yaitu surga di akhirat kelak, yang kemudian disampaikan oleh para guru, disampaikan oleh para kiai, disampaikan oleh para ulama, bahwa surga di akhirat kelak itu adalah surga yang tidak bisa dibayangkan dengan panca indera kita. Tidak pernah terbetik di dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika suasana surga itu sudah bisa kita rasakan, maka keberkahan itu akan benar-benar terlimpah curah kepada kita. Maka hidup yang kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hidup yang ketika kita sudah bisa merasakan suasana surga, Bapak Ibu sekalian. Maka mari sama-sama kita ikhtiari, karena sejatinya ketika kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal, sebenarnya tidak hanya ibadah umroh, tidak hanya ibadah haji, akan tapi seluruh ibadah. Ketika kemudian ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau haji dan umroh adalah disebut sebagai ibadah yang terima, adalah ibadah yang mabrur, ibadah yang mabrur. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita benar-benar bisa mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan sebuah peluang yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, untuk bisa mendapatkan peluang surga, peluang hidup yang penuh dengan keberkahan. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebuah hadis yang mungkin sudah sering kita dengar, ya, dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat di masjidku, berarti di masjid Nabawi, ya. Sholat di masjidku itu lebih utama, jadi bukan setara ya, tapi lebih utama. Sholat di masjidku, kata Rasulullah, di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Jadi ketika seseorang punya kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, dia akan mendapatkan keutamaan lebih dibandingkan dengan 1000 sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan dengan 100.000 sholat di masjid yang lainnya. Coba Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kemudian kita hitung, ya, sholat di Masjid Nabawi itu bernilai misalkan tidak lebih baik, misalkan sama saja atau setara, ya. Berarti ketika kemudian kita melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, ya, berarti untuk ketemu 1000 itu berarti 200, ya, betul nggih? 1000 dibagi 5 ketemunya 200 kan? Maka butuh 200 hari, Bapak Ibu sekalian, gitu. Jadi sekali sholat di Masjid Nabawi, kita seperti melaksanakan sholat di tempat kita atau di negeri kita itu selama 200 hari. Gitu, betul? Ya, 200 hari. Waktu yang tidak pendek, ya. Tetapi kemudian ketika kita bisa melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram, itu bernilai 100.000. Berarti 200 dikali 100. Oke, berapa kali jadi? Berapa hari jadi? Banyak sekali, oke. Coba, berapa dihitung coba? Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang kemudian mestinya menjadi sebuah ghirah bagi kita, menjadi sebuah pemantik bagi kita untuk kemudian benar-benar bisa menikmati satu ibadah yang kemudian bernilai 100.000 kali. Maka pantas ketika di sana doa itu diijabah. Pantas ketika di sana itu ampunan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kemudian kalau kita memohon di sini, memohon di negeri kita ini, meminta ampun di negeri kita ini, kemudian kita tidak diampuni, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Akan tapi peluang untuk diijabah, peluang untuk mendapatkan ampunan itu jauh lebih besar bila kita melaksanakannya itu di tanah suci. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali sebuah momentum dan sebuah kesempatan yang teramat sayang untuk kita lewatkan di dalam kehidupan kita ini. Maka
Bagaimana yang kemarin saya sampaikan, yang membedakan antara orang yang sudah sampai ke tanah suci dengan orang yang tidak, atau seseorang yang bisa mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan orang yang belum mendapatkan atau tidak, atau belum bisa melakukan sesuatu adalah niatnya. Ya. Maka ini yang kemudian harus benar-benar kita kuatkan, niatnya ini. Maka saya mengajak Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kemarin kita sudah pasang niat dan hari ini kita sudah menghafalkan doa sebagaimana yang tadi sudah kita sama-sama lafadzkan, kita perkuat niat kita perdalam spiritual kita atau maknawiyah kita untuk benar-benar kita merasa butuh untuk segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita benar-benar segera sangat ingin menginginkan, sangat ingin segera mendapatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa peluang-peluang yang sudah tadi kita sama-sama pelajari. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di episode yang kedua ini kita akan sampai di sini pembahasannya. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu yang ada di studio atau tepatnya di kantor Royal Haramain dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah untuk kemudian bisa menyampaikan, untuk bisa menanyakan agar apa-apa yang kemudian masih menjadi ganjalan, agar apa-apa yang kemudian masih menjadi sesuatu yang belum bisa dipahami, untuk kemudian bisa kita pahami bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas mulai dari bagaimana ibadah umroh itu tidak hanya sekedar ibadah fisik, tidak hanya sekedar ritual, tapi benar-benar ibadah umroh adalah ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu ibadah lahir dan ibadah batin. Ibadah yang akan mengantarkan sebuah perubahan atau mungkin tepatnya sebuah perjalanan jiwa kita untuk benar-benar kita bisa memaknai sebuah kehidupan sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang pernah mengalami, pernah merasakan, yaitu dari generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan generasi kekinian. Sebagaimana yang orang-orang yang sudah bisa merasakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjamu para tamunya, orang-orang yang memenuhi undangannya, itu benar-benar luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita mempersiapkan saat kita menjadi tamunya Allah dengan lebih baik dibandingkan dengan kebanyakan orang yang kemudian menjadi tamunya Allah. Karena ketika kita melihat secara realita para jamaah yang ada di Tanah Suci, antara yang paham dengan esensi ibadah umroh dengan orang yang tidak paham dengan ibadah umroh ini, jumlahnya sangat banyak yang tidak paham. Sehingga kemudian cenderung mereka ibadah hanya mengikuti mutawifnya. Ibadah hanya mengikuti para tim leadernya. Padahal kita bisa mendapatkan sebuah hikmah yang lebih dalam ketika kemudian di samping kita mengikuti mutawif, di samping kita juga mengikuti tim leader kita, kita juga telah memiliki sebuah pemahaman yang utuh akan ibadah di Tanah Suci itu. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan atau ingin menanyakan sesuatu terkait dengan hal ini dipersilahkan. Mungkin Pak Joko, Pak Rianto ya mengawali pertanyaan sebelum nanti Bapak Ibu yang ada di rumah kembali bisa mungkin membuka mic-nya untuk kemudian bisa bertanya. Monggo silakan. Ye. Ya. Iya. 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 Ye. Artinya boleh apa tidak gitu?
Oh ini, ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertanyaan bagus dari Pak Joko. Ketika kemudian doa yang tadi sudah kita sama-sama pelajari itu tidak hanya kita baca setelah sholat, ya, tapi kita baca pada saat sujud kita. Ya. Wabil khusus sujud ketika kita sholat sunnah, ya. Sujud ketika kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagi Bapak Ibu yang kemudian sudah pernah mendapatkan kesempatan sampai ke tanah suci, mungkin Bapak Ibu berangkat ke sana sendiri, ya. Maka tentu Bapak Ibu ingin berangkat ke sana yang kedua kali tidak sendiri lagi. Pak Joko ingin tetap sendiri atau ingin bersama dengan istri, ya, bahkan sama keluarga, ya kan? Maka tentu Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal yang pertama yang harus kemudian kita lakukan adalah kita mengajak keluarga kita ajak istri kita ajak suami kita ajak anak-anak kita untuk sama-sama meminta sebagaimana apa yang kita minta, baik pada selepas sholat kita maupun pada saat sujud-sujud kita, di sujud-sujud sholat sunnah kita, sujud sholat tahajud, pada sujud sholat duha, atau sujud-sujud di sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa saat yang paling dekat antara hamba dengan Robnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada saat seorang hamba itu sujud, ya, apakah sujud di dalam sholat maupun sujud di luar sholat. Akan tetapi para ulama memberikan kepada kita sebuah gambaran yang lebih mengerucut adalah sujud di dalam sholatnya, ya. Maka kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa pada saat kita sedang sujud, khususnya mungkin disujud di rakaat yang terakhir, ya, sujud sebelum kita tahiyat akhir, maka kita bisa membaca doa-doa yang menjadi hajat kita. Kalau kita merasa banyak dosanya, maka di sujud itu kita perbanyak istighfar. Kalau saat yang kita minta ini adalah kita punya hajat apa, misalkan kita sedang ingin untuk segera dimampukan oleh Allah sampai ke tanah suci, maka doa yang tadi kita ulang-ulang di dalam sujud kita. Lantas bagaimana kalau kemudian kita belum hafal doanya, kemudian kita membaca doa itu dengan bahasa Indonesia? Nah, ini yang kemudian para ulama tidak menyepakati bahwa doa pada saat kita sujud, sementara sujud itu adalah rangkaian dari ibadah sholat, maka semestinya doa itu kita lafadzkan dengan bahasa Arab, gitu ya. Maka mestinya kita hafal doa itu. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil ham. Insya Allah kalau doa ini sudah sering kita lafadzkan, doa ini adalah doa yang sangat simpel, doa yang mudah dihafal, sehingga tidak hanya hafal secara lafadznya, tapi juga hafal secara maknawiyahnya. Allahumma rzuqna itu kan sesuatu yang biasa, ya. Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikan, atau ya Allah karuniakan, gitu kan. Ziarah itu sudah sering. Ziarah itu berarti ziarah. Ziarah itu berarti berkunjung, ya. Ya Allah rezekikan saya untuk bisa berkunjung, gitu ya. Baitikal mu'adzam, bait itu rumah, al-a'dzam itu yang maha agung. Maka berkunjung ke rumahmu yang agung. Wa rasulikal mukarram, dan Rasul jelas kita udah paham, Rasul adalah utusan, atau sebut saja Rasul al-mukarram. Al-mukarram itu kira-kira apa? Yang mulia. Sering kita dengarkan lafaz al-mukarram ini, maka kemudian sudah mudah kita hafal. Oh, wa rasulikal mukarram, yaitu Rasulmu yang mulia. Fi hadzal am, tahun ini ya Allah. Tahun ini ya Allah. Wa fi kulli am, dan setiap tahun ya Allah. Dan setiap tahun. Maka kemudian bi ahsanil hal terakhirnya. Bi ahsanil. Bi itu dengan ahsan itu baik. Hal itu keadaan. Maka insya Allah dengan sering kita melafadzkan doa ini, tidak hanya lafadznya yang kita hafal, tapi juga maknawiyahnya benar-benar kita bisa memahami. Sehingga pada saat sujud, jadi saat itu kita bisa menangis. Karena saking inginnya, ya, saking butuhnya untuk segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak hanya boleh,
Tetapi mestinya seperti itu Pak Joko. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, mestinya doa itu kita lafadzkan di dalam sujud di sholat sunnah kita. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang kemudian masih ragu dengan dengan cara seperti ini, Bapak Ibu bisa melafadzkan doa ini pada saat sujud di luar sholat. Misalkan sudah selesai sholatnya nih, sudah salam, maka kemudian sujud lagi di luar sholat dan kemudian meminta. Nah, pada saat sujud di luar sholat ini kita bisa menggunakan doa, menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa yang lainnya selain menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab ya masih boleh juga. Seperti itu. Gitu nggih, Pak Joko nggih. Bisa dipahami ya? Monggo, ada lagi yang ingin menanyakan, ingin menyampaikan sesuatu? Oh, nggih, monggo. Siapa ini yang mau bertanya yang di rumah? Oh, Bu Laras, monggo. Ya, silakan Bu Laras, dibuka mic-nya. Oh, dibacakan. Oh ya, silakan. Yeah. Oh ya, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Ciri-ciri haji, ciri-ciri umroh yang mabrur, yang mendapatkan jaminan surga. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki ciri yang spesifik, ciri yang spesial. Jadi ketika seseorang itu ibadahnya diterima, maka pasti ibadah ini akan menarik kebaikan lain. Jadi ketika seseorang itu sudah pulang dari tanah suci, apakah itu haji atau umroh, yang kemudian itu kategorinya mabrur, maka dia, salah satu hal yang lahiriahnya bisa kita lihat adalah ibadahnya akan semakin rajin. Ya. Ketika kemudian di tanah suci ia bergegas, ketika kemudian datang waktu sholat, maka di tanah air pun dia akan melakukan hal yang sama. Ya. Ini ciri yang pertama. Jadi ibadahnya akan menjadi semakin berkualitas. Ya. Tidak kemudian sama ketika dulu sebelum sampai ke tanah suci, ibadah sholatnya masih dia jadikan sebagai second priority atau prioritas yang kedua atau bahkan ketiga atau kayak yang keempat dan seterusnya. Tapi tidak, ketika dia sudah pulang dari tanah suci, yang kemudian ibadahnya itu masuk dalam kategori mabrur, maka pasti dia akan menjadikan panggilan-panggilan azan itu seolah-olah itu panggilan khusus untuk dirinya. Ayolah sholat. Maka kemudian seolah-olah muadzin itu memanggil khusus untuk dirinya. Ayo sholat. Seperti itu. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah akhlaknya. Ya. Akhlaknya, karakternya, perilakunya berubah. Bagaimana berubahnya? Orang yang kemudian secara umum kita dapati bahwa kebanyakan orang itu memiliki sifat yang mudah marah. Gitu, betul. Kita sadar bahwa kita ini sebenarnya mudah sekali marah. Tersinggung sedikit saja kita sakit hati, bahkan kemudian marah. Gitu, betul. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tanah suci kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan benar-benar bisa menahan diri dengan sebaik-baiknya. Maka ajaran atau latihan yang Allah berikan di tanah suci ketika kemudian kita akan masuk masjid. Beda sekali ketika kita masuk masjid di tanah air dengan di tanah suci. Di tanah air itu kita nggak perlu antri. Tapi kalau di tanah suci antri Bapak Ibu sekalian. Maka antrinya kita, bersabarnya kita, mengikuti proses demi prosesnya itu, maka kita akan bisa kemudian menjadikan itu sebagai pelajaran yang berharga sehingga kita akan bisa mengendalikan diri, kita akan bisa menahan diri. Akhlak, ya. Maka orang yang tadinya mudah tersinggung, orang yang tadinya mudah marah akan kemudian tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi mudah marah. Orang yang tadinya bermalas-malasan, senang menunda-nunda ibadah, senang menunda-nunda pekerjaan, maka ibadah yang mabrur tentu akan berubah. Tadinya yang dia kemudian nanti aja bisa, besok juga nggak apa-apa. Ya. Orang yang kemudian mendapatkan ibadah yang mabrur, dia akan kemudian iya kalau nanti masih ada. Iya kalau besok masih ada. Karena sejatinya yang punya kita terkait dengan waktu itu adalah saat ini.
Yang kemarin sudah kita lalui, kita tidak akan pernah bisa kembali. Yang nanti atau besok itu belum tentu masih menjadi milik kita. Karena betapa banyak orang yang kemudian menginginkan besok akan melakukan sesuatu. Tapi ternyata besok itu sudah bukan menjadi miliknya. Ia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah memberikan kepada kita sebuah penegasan. Berkali-kali Allah bersumpah tentang waktu ini. Karena waktu ini adalah hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Allah bersumpah demi waktu itu, wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Kemudian wal fajr, demi waktu fajar. Wadduha, demi waktu duha. Dan masih banyak lagi. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada Bu Laras yang menanyakan hal ini, bahwa minimal dengan dua ciri ini, yaitu ibadahnya ya menjadi semakin berkualitas, ibadahnya menjadi semakin bertambah kuantitasnya, dan kemudian akhlaknya berubah. Ini adalah salah satu di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan mendapatkan predikat ibadah haji, ibadah umrah yang mabrur. Seperti itu. Bisa diterima nggih, Bu Laras nggih? Ya, alhamdulillah. Oh, Bu Sylvia, mohon maaf. Oh, gitu ya. Oh, ya. G. Di sini yang apa namanya? Mengangkat tangan Bu Laras. Ya, saya pikir yang bertanya beliau. Ya, enggak apa-apa. Semoga pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bu Sylvie ya, yang ditulis, yang dibacakan oleh Ustadz Andri, ya sudah bisa diterima. Monggo Bu Laras yang ingin menanyakan dipersilakan, bisa di open mic-nya. Bisa? Sudah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar Bu Laras, sebentar. Tak dekatkan mic-nya supaya terdengar ya. Ya, diulang. Monggo. Ini Ustaz sini. Kemana tuh mic-nya? Di situ ya. Ya, coba Bu Laras, monggo. Ya. Ya, baik. Ada yang lain? J. Ada lagi yang lain, Bu Laras? Atau cukup? Ya. Ya. Oke, siap. Dua pertanyaan nggih. Yang pertama, berangkat umroh itu dengan meminjam saudara. Yang kedua, pada saat kita sudah siap dengan dana umroh itu ternyata ada saudara yang membutuhkan bantuan. Maka kita harus pilih yang mana gitu nggih? Ya, siap. Oke, ya. Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Laras, bahwa beliau menginginkan mendapatkan sebuah jawaban, apakah diizinkan ketika kita berangkat ke Tanah Suci itu dengan dana pinjaman saudara. Ya. Jadi di kondisi seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan. Akan tapi secara umum para ulama memberikan sebuah rambu-rambu. Ketika kita menggunakan dana talangan atau dana pinjaman ini, yang kemudian tidak terkait dengan tidak terkait dengan ribawi. Artinya dana pinjaman dari saudara
atau dana pinjaman dari pihak ketiga yang memang tidak ada unsur ribanya, maka diperbolehkan. Ya. Akan tapi tentu akan lebih utama manakala kemudian kita berangkat ke tanah suci itu tidak dengan menggunakan dana pinjaman atau dana talangan. Akan tapi di dalam kondisi masyarakat kita sama-sama paham, sama-sama maklum bahwa banyak di antara kita yang kemudian membeli kendaraan atau membeli rumah itu dengan meminjam. Nggih kan? Betul nggih? Jadi mendapatkan kendaraan atau memiliki kendaraan, memiliki rumah, itu mereka menggunakan dana pinjaman. Di dalam hal ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, para ulama memberikan sebuah rambu-rambu juga, bahwa ketika dana talangan atau dana pinjaman, ketika kita ingin memiliki sesuatu, apakah itu kendaraan atau rumah atau yang lainnya, ketika kemudian tidak masuk ke dalam ke dalam sistem ribawi, maka nggak apa-apa, dibolehkan. Yang tidak boleh itu adalah ketika masuk dalam sistem ribawi, karena dosa riba itu dosa yang sangat besar sekali. Ya. Dosa yang paling ringan, ya, Rasulullah pernah memberikan sebuah gambaran bahwa dosa riba itu memiliki 72 tingkatan. Ya. Dan yang paling rendah tingkatannya adalah sebagaimana seorang anak berzina dengan orang tuanya. Jadi dosanya ada 72 tingkatan, sementara tingkatan yang paling rendah adalah seperti seorang anak berzina dengan orang tuanya. Di dalam hadis itu dikatakan seorang anak berzina dengan ibunya. Tapi tentu kalau pelakunya itu laki-laki, sementara kalau pelakunya perempuan berarti ya dengan ayahnya. Maka saya menyampaikan mudahnya adalah bahwa seorang anak berzina dengan orang tuanya. Maka di di penjelasan ini kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa ketika untuk mendapatkan sesuatu yang terkait dengan dunia, kita berani berhutang, kita berani meminjam. Maka mestinya ketika sesuatu yang terkait dengan akhirat, yang nilainya lebih besar, kebermanfaatannya lebih banyak, maka kitanya mestinya boleh, mestinya bisa, mestinya berani. Nah, maka tergantung dari kondisi kehidupan kita. Karena masing-masing orang tidak sama. Wah, saya nggak mau pinjem, saya akan nabung saja. Tapi bagi orang yang lain kan enggak. Wah, nek kemudian kita tidak pinjem, kita akan lama untuk bisa mendapatkan sesuatu. Nah, maka kembali kepada prinsip kehidupannya masing-masing. Maka secara umum para ulama memberikan kepada kita gambaran, asalkan pinjam uang atau dana talangan ini tidak terkait dengan sistem ribawi, maka nggak apa-apa, dibolehkan. Ya. Tetapi kalau kemudian dirasa bahwa itu nanti justru akan memberatkan, wah sudah berangkat umroh, sudah berangkat haji, tapi kemudian masih memiliki tanggungan, ya maka kemudian butuh untuk mendapatkan keyakinan. Kalau saya menyarankan adalah dengan meminta pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat istikharah. Kalau kemudian kita bertanya kepada Allah, ya Allah, saya ingin segera untuk bisa memenuhi undanganmu. Sementara saat ini saya belum cukup uangnya, belum cukup kemampuan saya. Maka bolehkah saya untuk menggunakan dana pinjaman agar hamba bisa segera memenuhi undanganmu? Atau engkau memiliki cara yang lain untuk hamba agar hamba bisa segera memenuhi undanganmu? Ya Allah, berikan kepada hamba jawaban dengan kemantapan. Maka ketika kita mendapatkan kemantapan, oh nggak apa-apa, pinjam, karena kita mantep, maka lakukan. Tapi kalau kemudian kita ragu-ragu, kok malah jadi nggak nyaman, ya tinggalkan. Insya Allah, Allah akan menyiapkan cara, menyiapkan jalan yang bisa jadi jalan yang lebih cepat, jalan yang lebih baik. Ya. Jadi jawabannya adalah tergantung dari kondisi kita masing-masing. Kalau kita meyakini bahwa meminjam itu adalah sebuah kebutuhan karena kita berani meminjam untuk mendapatkan kendaraan, kita berani minjem untuk mendapatkan barang-barang, maka tentu kita akan berani minjem untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tapi kalau kita memiliki prinsip, kita tidak akan minjem
Karena sesungguhnya ketika kita meminjam, maka justru nanti akan membuat pikiran kita jadi tidak nyaman. Nah, maka kembali kepada pribadi kita masing-masing. Jadi bisa dipahami nggih, Bu Laras nggih? Ya, yang kedua adalah ketika kemudian kita mau berangkat ke Tanah Suci, kemudian sementara ada saudara yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Ya. Jadi di dalam sebuah riwayat pernah didapati sebuah kisah di mana ada seseorang yang kemudian sudah menabung sekian lama untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi pada saat ia mau berangkat, ada tetangganya yang membutuhkan bantuan. Dia butuh uang dalam jumlah tertentu untuk kemudian segera bisa keluar dari persoalan problematika hidupnya. Maka kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kemantapan apa yang harus dilakukan, dan ternyata ia mantep uang haji yang sudah dikumpulkan sekian lama itu, kemudian ia serahkan kepada tetangganya untuk menyelesaikan problematikanya. Nah, ternyata di kisah itu disampaikan bahwa banyak orang yang kemudian bisa berjumpa dengan seseorang ini di Tanah Suci. Padahal beliau sendiri tidak sampai ke Tanah Suci. Nah, artinya Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa bisa jadi meskipun dia tidak sampai ke Tanah Suci untuk bisa melaksanakan ibadah haji, tapi seolah-olah dia sudah mendapatkan pahala haji. Seperti itu. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah ketika kemudian kita bisa mengklasifikasi, ya. Sebenarnya tetangga atau saudara kita membutuhkan bantuan itu memang benar-benar urgent untuk saat ini, atau bisa ditunda, atau bisa tidak menggunakan semua uang yang sudah kita kumpulkan, tapi hanya menggunakan sebagiannya saja. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita biasa mengambil keputusan dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istikharah, maka insya Allah kita akan menemukan jawaban yang menenteramkan. Jawaban yang kita akan yakin bahwa yang kita pilih ini adalah jawaban yang paling tepat. Masing-masing orang tentu akan memiliki jawaban yang berbeda, karena tentu kondisinya yang tidak sama. Maka kepada Bu Laras, saya menyarankan kembali untuk meminta pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat istikharah. Ya, sehingga kemudian kita akan mendapatkan jawaban yang pas, ya. Apa sebenarnya yang betul-betul pas untuk kita lakukan? Apakah kita tetap berangkat ke Tanah Suci? Apakah kemudian kita mengikhlaskan untuk menunda? Ya, karena sebagian atau bahkan semuanya uang itu kita gunakan untuk membantu saudara atau tetangga kita. Gitu, okay? Selamat beristikharah Bu Laras. Semoga Allah memberikan jawaban yang betul-betul Bu Laras butuhkan. Gitu. Ya, sama-sama. Ada yang lain, Bapak Ibu? Sudah? Tidak ada? Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya saya yang bertanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, dengan waktu yang kita sudah lakukan 2 pertemuan ini di antara waktu maghrib dan isya, sehingga sholat isya kita itu tertunda. Nah, menurut Bapak Ibu seperti apa? Bapak Ibu nyaman apa tidak? Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak yang hadir di studio, kepada Pak Joko. Kira-kira panjenengan nyaman dengan seperti ini, atau panjenengan menginginkan, wah, bagaimana kalau kajiannya kita tunda sampai selesai isya dulu, atau gimana? Iya, nggak ada masalah ya. Gitu. Pak Rianto gimana? Nggak ada masalah ya? Oke, baik. Kalau Ustadz Andri gimana? Nggak ada masalah. Baik. Ustadz Hais gimana? Nah, nggak ada masalah ya. Baik, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, monggo bisa memberikan tanggapannya. Ya, kira-kira dengan pilihan waktu yang sudah kita jalankan 2 kali ini, Bapak Ibu seperti apa? Jadi kita akan sama-sama upayakan, sama-sama ikhtiarkan agar kemudian kita merasa nyaman. Karena dalam pemahaman saya, Bapak Ibu sekalian, bahwa khusus untuk sholat isya
dan sholat duhur itu Rasulullah beberapa kali menunda waktu pelaksanaannya karena ada beberapa kondisi. Kalau di dalam sholat duhur itu beliau menunda karena terik yang begitu menyengat, sehingga kemudian beliau menunda sampai matahari agak agak tergelincir, sehingga kemudian suasananya sudah mulai agak redup. Ya. Sehingga kalau di negeri kita mungkin ya tertundanya sudah lebih dari hitungan menit, bisa jadi sejam. Ya. Akan tapi tentu tidak sampai menjelang waktu asar. Itu kalau duhur. Tapi kalau isya, ketika kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang ada kajian atau ada kegiatan atau ada sesuatu yang memang urgent diperlukan, maka kemudian beliau memberikan kepada para sahabat sebuah penjelasan bahwa laksanakan sholat isya itu sampai di sepertiga waktu malam yang pertama. Ya, maka batasannya adalah sampai batas sepertiga malam yang pertama, atau mungkin tepatnya ya sebelum jam 12 kita masih punya kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat isya. Tapi tidak di kita, insya Allah nanti begitu kajian ini selesai, kita akan segera melaksanakan sholat isya berjamaah. Bagi Bapak Ibu yang hadir di studio atau yang hadir di kantor Royal Haramain, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, monggo saya berharap untuk bisa segera melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga. Begitu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Monggo, barangkali ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Mungkin Ustadz Andri akan bisa menyimpulkan apa yang yang sudah kita pelajari bersama selama 2 pertemuan ini. Besok insya Allah kita akan mulai masuk kepada tahapan rangkaian ibadah umrah itu. Tafadhol Ustaz. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kajian sudah terlaksana, materi yang luar biasa, dari bagaimana kita diingatkan kembali untuk membangun niat kita sampai pada titik bagaimana kita diberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan berbagai keutamaan untuk kita yang menginginkan hadir ke Baitullah, dari mulai ibadah yang berkali-kali lipat, mulai dari amalan-amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan pada titik suatu yang sangat didambakan oleh manusia, yaitu ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Dan ini merupakan sebuah reward yang sangat besar sekali bagi seorang hamba, terutama bagi kita yang tidak luput dari yang namanya dosa. Maka untuk itu ibadah umroh ini menjadi salah satu jalan, bahkan bisa dikatakan menjadi jalan pintas untuk bagaimana diri kita yang sangat banyak berlumuran dosa ini memantaskan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari kesempatan kali ini, Bi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sebuah kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita, kesempatan yang tidak diberikan kepada semua hambanya. Maka kita yang kemudian meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi kita sedang mengikhtiari untuk mempersiapkan diri agar kita bisa melaksanakan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persiapan yang baik, dengan persiapan yang punya durasi waktu yang cukup, ya. Karena banyak yang kemudian dialami oleh para jamaah umroh itu yang kemudian mereka hanya memiliki kesempatan waktu untuk mempersiapkan diri dengan durasi yang sangat pendek. Bahkan tidak sedikit jamaah umroh itu yang mendapatkan pembekalan untuk melaksanakan umroh itu adanya di Tanah Suci. Jadi ketika mereka sudah sampai di Madinah, maka mereka baru mendapatkan manasik itu. Ada juga yang kemudian mendapatkan pembekalan itu ketika di bandara, di Soekarno-Hatta. Tetapi juga ada beberapa
travel umroh yang kemudian sudah memiliki sebuah komitmen bahwa ibadah umroh ini bukan hanya ibadah ritual, tapi ibadah spiritual. Sehingga kemudian mereka memberikan durasi waktu yang cukup untuk menyampaikan bekal yang layak, bekal yang baik, bekal yang banyak kepada para jamaahnya. Sehingga Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Royal Haramain salah satu dari biro itu yang kemudian benar-benar memiliki sebuah komitmen agar seluruh jamaah yang berangkat ke tanah suci itu benar-benar memiliki bekal pemahaman yang utuh terkait dengan ibadah umroh, terkait dengan ibadah haji, sehingga kemudian mereka benar-benar bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah itu dengan lahir dan batinnya. Diharapkan dengan kondisi seperti itu, maka dia akan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan ibadah yang bernilai mabrur, bernilai mabrur. Sehingga kesan, spirit dari ibadah yang dilaksanakan di tanah suci itu kemudian akan bisa dibawa di tanah air. Sehingga dia tidak hanya merasakan dekat kepada Allah ketika di tanah suci saja, tapi kemudian dia juga merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah pulang sampai di tanah air, karena auranya ya atau vibrasi dari apa yang ia lakukan di tanah suci itu benar-benar masih terus terasa, karena merasakan betul getaran jiwa, getaran hati yang sedemikian luar biasa, sehingga kemudian itu tidak mungkin akan dilupakan begitu saja. Dia akan terus dibawa pada saat ia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menjalankan ibadah di tanah suci, yaitu ketika sudah hidup kembali sebagaimana semula, yaitu di tanah air dengan menjalankan seluruh rangkaian kegiatannya. Apakah kemudian bekerja, apakah kemudian memang sudah purna atau sudah pensiun, tapi tetap dia seolah-olah merasakan bahwa vibrasi di tanah suci itu masih terasa. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim akan memberikan kepada kita kemampuan untuk segera memenuhi undangannya dengan cara-caranya. Ketika Allah pernah memberikan keajaiban kepada hamba-hamba yang lain, maka tentu Allah juga punya kuasa memberikan keajaiban kepada kita. Maka mari tingkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang pernah memberikan keajaiban-keajaiban, kemampuan-kemampuan yang sulit dilogika kepada orang lain, maka pun Allah akan mampu memberikan kepada kita keajaiban-keajaiban yang sama. Karena Allahnya sama, kemampuannya sama, kekuasaannya tidak beda. Maka kita perbanyak atau kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna dzanni abdi, sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Maka tergantung dari persangkaan kita masing-masing. Maka mari kita sangka Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan terbaik kita. Insya Allah Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik itu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, saya senantiasa mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk berhusnudzon kepada Allah dan terus mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan yang membahagiakan ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.